Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, ilmu apa sih yang seharusnya menjadi prioritas untuk kita pelajari? Apakah ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah konvensional? Atau sebenarnya ada ilmu-ilmu lain yang lebih utama untuk kita pelajari? Nah, di dalam buku Al-Ghazali Kitab Ilmu Syari' Anak ini, di bab 11 dijelaskan beberapa kaidah-kaidah penting terkait hal ini. Berikut beberapa di antaranya. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa tidak semua ilmu memiliki prioritas yang sama untuk kita pelajari. Ilmu-ilmu yang menyangkut kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi prioritas bagi kita untuk kita pelajari, seperti salat, puasa, berakhlak baik, dan lain-lain, karena inilah yang akan menunjang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah orang yang belum paham cara bersuci, baik itu mandi besar maupun berwudu. Orang ini wajib mempelajari wudu dan mandi besar sebelum ia dapat melaksanakan salatnya dengan benar dan sempurna. Maka, mengenali kebutuhan diri sendiri dan memprioritaskan kepada ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah langkah awal di dalam menuntut ilmu secara benar. Yang kedua adalah bahwa proses belajar itu proses yang bertahap, yang dapat kita ibaratkan seperti mencerna makanan. Harus dikunyah terlebih dahulu dengan baik, kemudian dicerna oleh tubuh kita. Artinya, belajar jangan sampai dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, namun dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Jangan berkecil hati ketika hanya sedikit yang mampu kita pahami. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran di dalam prosesnya. Setiap orang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Semua itu tidak masalah selama kita terus berusaha dan terus memperbaiki strategi kita di dalam belajar. Yang ketiga adalah ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu bukan hanya untuk kita ketahui, namun harus kita amalkan pula. Karena setiap ilmu yang kita pahami, yang kita ketahui, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jika seseorang paham, tahu bahwa berbohong itu adalah berdosa, maka ia wajib menjauhinya. Jika seseorang tahu dan paham tentang pentingnya menaati janji, maka ia harus memenuhi janjinya. Menuntut ilmu bukanlah tujuan akhir, namun ilmu tersebut harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari diri kita. Yang keempat adalah bahwa semua orang bisa beramal, siapapun itu, berapapun umurnya. Setiap orang tanpa melihat umur dan situasinya bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari dan berbuat kebaikan. Bagi anak-anak misalnya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti berbagi uang jajannya dengan teman-teman yang lebih membutuhkan, dengan membantu teman-temannya di dalam proses belajar, atau dengan sekedar tidak mengejek teman-teman yang berbeda. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda amal kebaikan karena setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan amal kebaikan yang berbeda-beda. Mari kita memperbaiki cara kita menuntut ilmu, dahulukan yang wajib, lakukan secara bertahap, amalkan yang kita ketahui, dan terus belajar sepanjang hayat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Semoga hati kita senantiasa diterangi oleh ilmu yang bermanfaat dan amalan yang ikhlas. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.